ya dan mau suntik tete ya. Ya, baik, perkenalkan ya, saya Fitri, saya bidan yang bertugas di sini ya. Di sini akan menjelaskan tentang imunisasi tete ya, Mbak ya. Sebelum nanti disuntikan tetenya. Tujuannya supaya Mbak Karisa itu tahu ya apa itu imunisasi tete, kenapa harus diberikan gitu ya. Mbak Karisa setuju diberikan Pempes ini ya? Ya. Kalau begitu saya mulai ya. Mbak Karisa sebelumnya sudah pernah mendengar atau tahu tentang imunisasi TT? Belum. Baik, saya jelaskan ya. Jadi imunisasi TT itu adalah pemberian vaksin TT ya, imunisasi TT dari bakteri tetanus yang dimasukkan ke dalam tubuh Mbak Karisa, tapi badannya sudah dilemahkan jadi aman ya. Nah, tujuan pemberian ini adalah untuk memberikan perlindungan di tubuh Mbak Karisa supaya tidak terkena penyakit tetanus ya. Kenapa harus diberikan pada saat sebelum menikah? Supaya perlindungan ini bisa nanti sampai dengan kehamilan dan seterusnya. Begitu ya Mbak Karisa ya. Nah, pemberian imunisasi TT ini adalah TT yang pertama ya yang akan diberikan ke Mbak Karisa. Nanti minimal supaya mendapatkan perlindungan di tubuh Mbak Karisa minimal 2 kali diberikan ya, dengan interval itu minimal 1 bulan gitu ya. Jadi misalnya sekarang diberikan suntik TT yang pertama, Mbak Karisa bisa melanjutkan TT yang kedua nanti 1 bulan kemudian atau lebih ya, minimal 1 bulan seperti itu ya. Perlindungannya untuk TT yang pertama ini akan diberikan, belum memberikan perlindungan, hanya sebagai pengenalan ya di tubuh Mbak Karisa terhadap adanya bakteri tetanus yang sudah dilemahkan itu gitu. Nah, nanti dilanjutkan di TT yang kedua supaya mendapatkan perlindungan 3 tahun. Jadi jangan berhenti di sini saja ya, nanti minimal 1 bulan ke depan ya, boleh nanti pada saat hamil dan yang kedua ya bisa diberikan seperti itu supaya mendapatkan perlindungan itu ya. Nanti untuk penyuntikannya tempatnya bisa disuntikan di lengan atas ya, lengan atas sini atau sini, dan biasanya sebelah kiri supaya tidak mengganggu aktivitas atau yang non dominan ya. Misalnya Mbak Karisa biasa melakukan aktivitas di tangan yang kanan ya, bisa disuntikan di tangan kiri ya, di lengan atas ya sebelah sini, atau bisa juga di paha luar ya. Tuh. Nanti yang disuntikan sekitar 0, mili ya, tidak terlalu lama ya, bisa ditahan, rasa sakitnya sedikit saja gitu. Dan nanti setelah disuntikan mungkin akan timbul efek samping ya, tapi bisa juga tidak. Ini disarankan supaya nanti tidak bingung atau cemas ya. Efek samping yang bisa ditimbulkan itu ada reaksi kemerahan di tempat penyuntikan, sedikit pembengkakan ya, dan rasa agak panas. Tapi jangan khawatir, itu akan hilang dengan sendirinya dalam waktu sekitar 3 hari ya. Supaya mempercepat penyembuhan, bisa dikompres dengan kapas air hangat ya, nggak perlu ditekan ya. Tapi kalau misalnya tidak sembuh setelah dikompres dalam 3 hari, ya bisa diperiksakan ke tenaga kesehatan seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak mau disuntik TT? Ini akibatnya tidak akan terlindungi dari penyakit tetanus ya, yang resikonya nanti ketika kehamilan itu akan kontak dengan alat-alat logam yang mana memungkinkan resiko adanya bakteri tetanus di alat-alat tersebut gitu ya. Nah, kapan nanti kalau misalnya Mbak Karisa nanti menikah dan hamil ya, mau melanjutkan lagi kapan saja ya, dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan itu diperbolehkan kapan saja selama tubuh Mbak Karisa sehat. Begitu Mbak Karisa, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas berarti setelah ini kita melakukan penyuntikan TT-nya ya. Ini nanti saya akan suntikan vaksin TT-nya di lengan atas sebelah kiri ya, Karisa ya, nanti agak sedikit ditahan ya, nggak terlalu sakit ya. Nanti nggak tolong untuk dibuka bagian lengan atasnya ya. Saya siapkan alat-alatnya dulu ya. Kemudian
kemudian jaga privasi ya. Baca bismillah. Nggak ada ini, harusnya tetap pakai itu ya, pelindungan diri ya. Sini boleh, di sini boleh, nggak apa-apa ya. Iya. Boleh pakai DDT ya, ini ada DDT. Sebaiknya sih DDT daripada alkohol ya. Kemudian kita pakai yang kanan ya. Tekniknya juga teknik steril, jadi ambil yang bagian dalam ya, jangan menyentuh bagian luar tanpa bagian lain yang steril. Bisa dibuka ya Mbak ya, tangannya ya. Pastikan obatnya benar ya, benar obat, kemudian bersih, tidak expired ya, karena masa berlakunya masih ada. Kalau ini kan sudah expired nih ya, tapi hanya untuk pembelajaran ya. Kemudian ini sudah terbuka, kalau ini belum terbuka tadi jangan pakai handscoon dulu ya. Ini kan dapat handscoon. Jangan terlalu basah ya. Kemudian kita pakai yang satunya ya. Yang satunya ini kan udah steril, kita bisa sentuh bagian luar nggak apa-apa. Dan kita keluarkan darahnya, kalau ada darah kita keluarkan. Darahnya dikeluarkan. Lepaskan 1,5 ya. Kalau sudah, tadi kita udah menemukan lokasinya ya, 3 jari misalnya, 3 jari di sini, misalnya di sini ya. Terus ya, boleh dengan teknik sirkuler dari tengah ke luar ya, atau 1 kali usap ya. Ini sih ya, Mbak ya, 45 derajat ya. Kemudian aspirasi ya, jangan tutup bagian sini ya, supaya kita bisa melihat ada darah apa enggak ya. Enggak ada darah, kita masukkan pelan-pelan.
masukkan ke safety box ya. Safety box itu tuh nggak usah ditutup sebetulnya ya, langsung